let's go. Drop your weapon! Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh geuning. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Film ini berjudul Black Worm 2023. Diceritakan bermula dua sejoli yang bernama Tony dan yang botak Juan. Lalu mereka akan menggerebek kantor yang dicurigai menjual barang haram. Lalu saat semua sampai, mereka langsung menggerebek tempat itu dan mengeceknya dengan anjing pelacak. Tetapi tidak dengan Juan yang menunggu di luar. Lalu, Tony curiga dengan ruangan yang ada di atas, dan mereka pun mengeceknya. Saat di atas, ternyata benar ada orang yang sedang transaksi. Asuelo. No, solo soy yo. Dan di sini, ada satu orang yang memberontak sampai mengambil alih senjata prajurit dan kabur. Saat Juan sedang menelpon, tiba-tiba dikagetkan dengan penjahat yang kabur dan penjahat itu langsung menembak Juan. Juan pun tidak ada daya upaya sampai meninggoy. Mereka pun auto panik. Lalu scene pun berganti. Di sini ada si Abah yang sedang bersantuy yang bernama Nick. Saat si Abah sedang santuy, tiba-tiba datang abang-abang jabrik yang bernama Frankie, dan ternyata mereka adalah bestie di pekerjaannya dulu. Lalu di sini, Nick diberi tawaran uang dan diberi tugas oleh Frankie untuk membunuh Bin Pari dan para konco-konconya, yaitu Pollard dan yang lainnya. Karena Bin Pari pernah bermasalah dengannya, yaitu atas kasus pencucian uang dan penjualan anak gadis 5 tahun yang lalu. Dan yang lebih membagongkan lagi, sekarang dia akan membuat senjata biologis atau sering disebut bom. Come on, buddy, you can do this. Yes. Well. Lalu di sini, Tony mengulang dan trauma dengan kejadian yang membagongkan terhadap Juan waktu itu. Lalu teman satu kantornya menginterogasi data-data sang penjahat untuk ditindak lebih lanjut. Dan pelaku yang menembak Juan bernama Jitu, dan pelaku yang tertangkap bernama Pollard. Lalu tidak lama kemudian, istri dari almarhum Juan yang sedang mengandung pun datang, dan dia bersedih atas kematian sang suaminya. Lalu di sini Pollard diinterogasi oleh rekan Tony, dan ternyata si Pollard bisnisnya tidak hanya jual beli barang haram ataupun jual beli wanita, tetapi dia juga mempunyai bisnis kacau yang lainnya. Tetapi di sini Pollard mendadak amnesia. Dan dia berkata, Pollard. Who is that? Dan dia mengaku bukan Pollard, dan dia malah ingin membongkar kejahatan Bin Pari. Listen. This is good. I will give you Hussein bin Fari. Tetapi, dua bestie polisi ini tidak mengetahui siapa itu Bin Pari. Kata si dia bilang, Bin Pari adalah penjahat teroris yang sedang merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Tetapi, dua sejoli ini tidak menghiraukannya. You fucking people. Lalu di sini si Abah bersiap-siap menyurvei tempat untuk melancarkan aksinya. Lalu saat Tony membawa Pollard keluar, entah mereka mau kemana, tiba-tiba cerot pada kepala Pollard tembakan dari kakek Nick, dan mereka pun panik. Lalu saat Tony akan mencari orang yang membuat tembakan tersebut ke seberang, tetapi di sini Abah Nick sudah menyamar jadi pemain golf dengan Watados, dan dia pun lolos.
Lalu selanjutnya Tony mengintip salah satu kafe yang biasanya dijadikan tempat perkumpulan orang-orang arisan, maksudnya orang-orang kejahatan. Dan Tony pun memanfaatkan salah satu karyawannya dari tempat itu dengan cara membuntuti Neneng Mina, sang karyawan. Tomas una foto, te va a durar más. Ternyata, Babang Tony ketahuan oleh Mina dan Babang Tony pun rada eraun. Lalu di sini, Tony menjelaskan pada Mina dan mengajak Mina untuk kerjasama. What's your name? Mina, from me. Negosiasi pun dimulai dengan diawali Tony memerintahkan Mina untuk menyimpan mikrofon chip agar Tony bisa mendengar semua percakapan penjahatan itu. No. Awalnya Mina jaim dengan cara menolak dan setelah hasutan madep Tony dikeluarkan, Business, okay? But there's only one way to find out. I mean, no one would ever know it was you. How about this? I do this thing for you. akhirnya Mina pun setuju. Lalu malam pun tiba dan penjahat pun datang. Di sini Nick sedang memantau penjahat itu di dalam mobilnya. Dan Tony bersama bestinya memantau pekerjaan Mina yang akan memasang chip itu. Lalu Mina pun mengerjakan tugasnya dengan sip. Lalu tidak lama kemudian, komplotan itu masuk ke dalam jebakan. Saat Tony dan bestinya akan mendengarkan, si bebal para penjahat malah pindah tempat. Di sini Tony auto tidak bisa menguping. Lalu di sini saat salah satu komplotan yang bernama Fernando menguji teknologi yang akan dijual pada Bin Pari, yaitu aplikasi tombol yang bisa mematikan kelistrikan di kota dengan menggunakan HP. Di sini Tony pun panik. Easier than takeout. Please, try it yourself. Lalu Nick melancarkan aksinya dengan melemparkan bom kecil pada komplotan itu. Tetapi sayang seribu sayang, Eng Bin Pari bisa meloloskan diri bersama ajudannya dan Mang Pret dari situ. Lalu Tony mengecek kekacauan di dalam, dan tiba-tiba Tony bertemu dengan Nick yang sedang beraksi menggunakan bunker seperti bangsat. Lalu Nick melemparkan bom asap pada Tony, dan Nick pun mangpret. Ternyata di sini si Fernando yang membuat teknologi tersebut masih hidup dan menyelundup untuk mangpret. Lalu beberapa hari kemudian, Bin Pari berencana akan membuat senjata pemusnah massal, dan dia menyuruh Fernando untuk menggarap proyek ini. Jika dia berhasil, Fernando akan diberikan duit salangit kalau Fernando berhasil membuatnya. Me, I'd like to have some security. Lalu di sini, Tony sedang menghadiri acara hajat, dan tidak lama kemudian dia menemui cewek aduhai yang bernama Rashida. Is there somewhere we could speak in private? Why don't you talk to me? Hussein bin Fari. My uncle. Tetapi saat bercakap-cakap, Rashida meninggalkan Tony karena akan menyambut tamu pusat budaya di Juana. Dan ternyata juga Rashida adalah saudara Bin Pari. Tetapi Bin Pari mengetahui bahwa dia diawasi Tony. Selain itu, Tony pun melihat si Abah yang gagah berani itu di acara yang sama. Di sini Tony auto mengkepo terhadap si Abah tua ini. Lalu keesokan harinya, Tony menyelidiki Nick, si Abah tua. Dia berpatroli layaknya polisi yang sedang bertugas. Dan saat si Abah datang, Tony pun langsung menyelidikinya. Morning, sir. Driver's license, please. Not a traffic cop. DEA. Did I do something wrong? Dan ternyata setelah ngobrol panjang lebar, Nick adalah ayah kandung Tony yang dulu Tony masih kecil ditinggalkan oleh Nick. Lalu Tony dan Nick pun mengobrol di rumah Nick yang baru. Dan di sini Nick menjelaskan semua cerita dan alasan dia meninggalkan Tony. You remember when you and I drove from Cincinnati and Hey, God, Mom, it was in fact trying to kill me? Tony, I will be here if you want to talk.
Lalu Tony pun tiba-tiba pergi dari rumah Nick, dan saat Tony di luar, tiba-tiba datang komplotan penjahat yang menculik Tony dan juga memukul Nick. Lalu di sini, Fernando hampir menyelesaikan senjata pemusnah massal itu. How much longer? Say about 24 hours. Lalu di sini juga Tony diinterogasi oleh Bin Pari karena sudah mengintainya. Let me ask you, Agent Van Owen. Why are you in my life? He's the one that killed my partner. Ask your trigger happy friend here. What happened to Poland? Oh wait, is that not me? Pepperoni pizza? Karena Tony menjawab dengan jawaban tengil, akhirnya dia diberi kejutan oleh anak buah Bin Pari. Beberapa jam kemudian, Nick datang untuk melepaskan Tony. Let's check them in power. Dan ternyata komplotan Bin Pari berhasil lolos dari Nick. Lalu saat mereka bebas, tiba-tiba Jiko menelpon Tony dan dia menyandra Mina yang sudah menjadi kekasih Tony. Tony? Mina por un rato. Vamos a ver qué hacemos. Di sini Tony pun mangpret untuk menolong Mina. Put the fucking gun down. Up. That's show me how. Ya que la doy. Hold him or throw her off. Lalu saat suasana membagongkan pun dimulai, di sini Jiko menyandra Mina dengan ketat. Dan saat suasana memanas, untung saja ada Nick yang membedil Jiko dari kejauhan. Where do I find it? Lalu Jiko dipaksa Nick untuk memberitahu keberadaan Bin Pari, dan ternyata Jiko diperintahkan Bin Pari untuk membunuh Tony di depan bebenguk Nick. I don't know what you did, but he wants you fucking dead. Lalu di sini Nick mempunyai ide, yaitu agar Jiko menelpon Bin Pari bahwa tugasnya dia berhasil. Di sini saat mereka berkumpul, Fernando rada jangar sebab hasil karyanya belum dibayar oleh Bin Pari. Karena Bin Pari rudet dengan si Fernando, akhirnya dia menembak hidup-hidup Fernando. Dan tidak lama kemudian, datanglah Nick dan Tony yang berpura-pura jadi mayat. Lalu saat mereka sudah berada di rumah Bin Pari, mereka pun bertempur sesuai strateginya. Lalu Nick dan Tony memusnahkan komplotan Bin Pari dan si bebal Bin Parinya juga. Now you tell me what you want. Okay. Okay. Sit down, Hudson. Let there go. Dan suasana membagongkan pun diakhiri dengan keluarga cemara yang sedang berlibur sambil santuy. Kata-kata Modetep hari ini, janganlah kamu terlalu memikirkan duniawi, sehingga kamu melupakan aku. Uhuy,